Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya coba menjelaskan mengenai saham yang saya pilih untuk besok pagi ya, untuk saham gorengan ya, bukan saham yang liquidnya, yang saham frekuensi tinggi ya, bukan ya. Tadi kan udah saya jelaskan yang video pertama. Sekarang yang artinya frekuensinya tidak terlalu tinggi, artinya volume frekuensinya tidak terlalu tinggi ya. Jadi ini saham yang bandar sudah masuk tapi dia belum banyak mengangkat harga ya. Jadi masih ada peluang. Cuma karena ini saham gorengan, jangan lupa stop loss pasang ketat ya, tidak boleh lengah. Karena yang namanya saham gorengan, sesuka bandar aja, mau naik mau turun tidak penting sama dia. Yang penting dia bisa memenangkan pertarungan melawan trader. Jadi intinya saham gorengan itu sebenarnya di situ. Jadi pertarungan antara bandar sama retailer ya. Oke, sekarang kita lihat yang pertama adalah AGII. AGII kan udah masuk list minggu kemarin dan udah taking profit juga. Cuma muncul lagi dia di hasil screener. Ini artinya apa? Yang naik hari Jumat itu adalah disebabkan oleh jumlah pembelian dari retailer sama bandar menyatu di situ. Jadi bandar belum keluar, ya dia masih ada di dalam. Walaupun mungkin dia keluar, tapi belum banyak dia yang keluar di situ, mungkin berapa persen gitu. Sambil dia ngangkat harga dan retailer juga masuk di situ. Ya, kalau secara teknikal kan kemarin saya udah jelaskan ini masuk wave 5. 1 2 3 4 5. Jadi wave ini biasanya cirinya kalau bandar punya barang banyak, dia akan angkat ini di wave 5. Jadi wave 5 ini adalah wave terakhir yang untuk markup harga. Cuma ada juga kadang-kadang kejadian justru wave 5 ini jadikan sebagai wave untuk distribusi. Ya, tapi biasanya sih kalau yang itu biasanya dilakukan oleh grup-grup yang besar yang pernah saya jelaskan ya. Jadi kalau AGG ini kan grupnya Saratoga ya, jarang ya seperti itu biasanya. Kecuali grupnya ya yang biasa Lipo, Bakri, MNC. Ya, itu biasanya wave 5 dijadikan sebagai wave distribusi. Kalau ini kelihatannya sih enggak, karena volume di hari Jumat juga cukup menarik. Ya, volumenya itu tinggi sekali. Tapi harga naik. Kemudian standar deviasi di bawah, jadi pasar sudah mulai lengah sebenarnya, makanya dinaikin hari Jumat. Besok cara belinya jangan dikejar, tunggu buy on weakness. Ketika dia melemah, itu kesempatan kita untuk beli ya. Belinya juga bertahap, jangan langsung sekaligus, bisa 4-5 titik ya. Kemudian perhatikan order book yang di sebelah kiri ketika muncul pembentukan harga ya. Jadi kan pada saat nanti jam 9 pagi kan akan muncul tuh order book. Lihat bid volume di sebelah kiri yang paling tebal. Kemudian Anda pasang harga pembelian di sekitar harga itu. Ya, kemudian pasang berjejer ke bawah 4 titik atau 6 titik boleh. Ya, seperti biasa lotnya kecil yang pertama ya, makin ke bawah makin banyak. Oke, seterusnya karena ini sudah naik banyak ya hari Jumat, tetap antisipasi taking profit dari retailer. Dan perhatikan juga
sekitar jam 10 ya, 9.30 jam 10 perhatikan pembelian broker summary untuk saham ini. Perhatikan apakah broker yang dominan dengan retailer banyak beli apa enggak. Kalau banyak beli, kalau Anda sudah untung, boleh taking profit. Akan turun dia sebentar sebenarnya. Tapi kalau retailer nggak banyak beli, akan naik dia ke atas. Ya, karena ini juga bikin double top di 17.25 ya. Tapi kalau dari segi gelombang, ini sebenarnya kalau teorinya sebenarnya wave 5 ini harus lebih tinggi dari wave 3. Jadi ada peluang untuk naik ke atas. Ya, walaupun dia bikin double top. Karena volume di wave 5 ini yang pertama yang hari Jumat itu panjang sekali. Udah mendekati akhir dari wave 3 yang panjang ya volumenya. Jadi peluangnya cukup bagus ini. Oke, selanjutnya adalah DKIPT ya. DKIPT ini sama ya kayak kemarin juga ini masuk ke list kita. Ini karena berkaitan dengan nikel naik ya, kemungkinan dia akan naik ya. Cuma karena ini udah 2 hari hijau, biasanya sih bandar akan menurunkan sedikit. Jadi ketika besok dia turun, ambil boleh sedikit ya, tapi nggak pasti begitu juga. Kadang-kadang kalau barang dia udah banyak, udah full tank, akan bablas nih ke atas. Biar besok tidak ketinggalan kereta, boleh beli pada saat pembukaan di lot kecil aja, nggak usah banyak, 2 lot 3 lot gitu, kecil aja, atau 4 lot, jangan yang banyak gitu ya, untuk antisipasi aja. Kadang-kadang kalau nikel naik begini bisa ngelompat dia ke atas, kita ketinggalan kereta. Sambil antisipasi penurunan harga yang disebabkan oleh retailer masuk ya. Perhatikan juga besok broker summary-nya siapa aja yang masuk ya. Kemudian pasang stop loss, karena ini saham penuh akrobat harga ya, tiba-tiba naik ke atas, tiba-tiba naik ke bawah ya. Dan lebih bagus lagi pasang stop loss, pasang TP, jadi langsung otomatis. Jadi kalau dia naik ke atas langsung dapat harganya ya, karena ketika dia naik ke atas turun lagi kan, kalau manual akan susah. Pasang aja yang automatic order. Kemudian standar deviasi sebenarnya dia masih di bawah, artinya pasar belum terlalu memperhatikan saham ini ya. Jadi kalau dari segi ini sebenarnya bandar kemungkinan untuk menurunkan ke bawah kecil ya, karena dari standar deviasinya masih di bawah. Tapi apapun yang terjadi, market adalah yang paling benar. Jadi bisa aja bandar berlaku lain ya. Cuma secara teori, secara based on pengalaman bisa seperti itu. Ketika standar deviasi di bawah, biasanya jarang dia turunkan ke bawah ya. Volume juga belum meningkat ya, karena seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, ini adalah saham yang dimasukin bandar pelan-pelan. Jadi dia belum ingin orang tahu dia masuk ya. Tapi nanti kalau terjadi markup harga, nah barulah orang-orang ikut, biasanya retailer. Nah disitulah kita jualan. Besok kalau misalkan dia naik tinggi ya boleh jualan ya, nggak masalah. Tapi ingat stop loss tidak boleh lengah. Oke, selanjutnya adalah PRDA. Ya, PRDA ini saham yang udah naik minggu kemarin, udah tinggi banget sebenarnya. Cuma ini ya, di screener masuk. Ini artinya apa? Bandar melakukan penjualan tapi tidak secara masif ya. Dia taking profit tidak masif taking profitnya. Kenapa? Karena dia ingin menjaga harga masih di atas ya.
Karena kalau harga di atas kan keuntungan dia untuk jual harga di atas lebih maksimal ya. Kemudian kita lihat volumenya juga sama, volumenya menurun. Artinya distribusinya sudah mulai menurun. Dia itu sudah menunggu momen ini untuk menaikkan lagi. Karena secara gelombang ini masih 1 2 ya. Berarti masih masuk di 2 ini gelombangnya. Ya. Tapi di sini ada risiko juga karena udah naik tinggi ya, yang namanya risiko taking profit ada. Makanya pasang stop loss di sekitar 8.990 boleh. Di bawah harga 8.000 ya. Maaf, 79 ya berarti ya. Di bawah harga 8.000 taruhnya. Jadi pasang stop loss itu jangan terlalu dekat dengan 8.000 ya. Di bawahnya 2 tik apa 3 tik, karena biasanya kalau bandar mau menurunkan harga untuk menghajar stop loss, biasanya dia turunkan di sekitar titik di bawah garis supportnya, biar kena semua gitu. Setelah kena semua dia naikin lagi. Yaitu cara masangnya di situ, di bawah harga 8.000, jangan persis di 8.000 ya. Kemudian perhatikan juga volume besok. Kalau volume langsung naik hijau dan sekitar jam berapa, jam 10-an lah ya, lihat volumenya. Kalau ini kan volumenya ini turun ke bawah nih, rata ini membentuk segitiga. Kalau dia naik berlawanan, berarti ada peluang dia angkat. Jadi kita boleh nambah sedikit lagi muatan di situ, tapi jangan banyak ya, nambah sedikit lagi muatan. Karena ini samborengan, stop loss tadi jangan lengah. Dari standar deviasi udah di atas dia sebenarnya. Jadi pasar sudah bergerak dan udah ada banyak di dalam ini. Cuma mungkin karena bandar belum mau jualan, makanya belum dia turunkan harganya. Dia hanya jualan pelan-pelan karena ingin dinaikkan harga lagi. Ya. Oke, selanjutnya Mulia. Kita tunggu ya, ini lagi hang kayaknya. Oke, muncul ya, Mulia. Kalau ini chartnya mirip dengan Prodia tadi, dia sudah melakukan distribusi pelan-pelan dan sekarang sudah mulai masuk tahap markup ya. Sudah mulai masuk markup, jadi screener kita mengeluarkan Mulia ini. Jadi ada kemungkinan memang hari Jumat walaupun naiknya sedikit dia masuk. Seminggu kemarin lah ya masuk dia. Nah, sekarang strateginya seperti apa? Beli besok dikit aja, nggak usah banyak ya. Pada saat harga turun, buy on weakness ya. Jangan dikejar. Jadi kalau misalkan dia turun beli lagi, makin banyak. Setelah itu pasang stop loss di sekitar ini 800 ya. 890 pasang stop loss. Kemudian jualnya mungkin bisa sedikit di bawah resistannya 1290. Karena puncaknya kan 1300. Standar deviasi udah di bawah, berarti pasar sudah enggak awas lagi dengan saham ini. Ini saatnya berarti bandar ada peluang dia akan angkat karena pasar sudah tidak terlalu aware dengan saham ini. Oke, selanjutnya adalah LTLS, lautan luas ya.
Lautan luas ini hari Jumat kemarin terjadi markup harga pertama kali setelah dia mengumpulkan barang di sekitar berapa hari ini ya, 2 mingguan ya, 2 minggu dia mengumpulkan barang. Jadi inilah kesempatan kita untuk menumpang, artinya menumpang. Jadi bandar sudah full tank, kita ingin menumpang di gerakan naiknya ya. Tapi karena ini terlalu cepat naiknya 14% di hari Jumat, tunggu buy on weakness ya, jangan dikejar ini, nggak boleh nih ya. Kalau dikejar nanti turunkan lagi sama dia, bahaya ya. Buy on weakness, setelah dapat pasang stop loss ketat di sekitar 520 ya, 540 ya, 540 ya, pasang stop loss di situ. Kemudian pasang juga target TP ya, biar kalau dia naik ke atas misalkan turun lagi, kita sudah mendapatkan kenaikan gain yang kita harapkan ya. Standar deviasi udah di atas, berarti market sudah awas ya. Kemudian CCI juga udah di atas, dia udah mengindikasikan bahwa ada akan koreksi, bisa koreksi sehat ya ini, karena bandar kan nggak mungkin langsung menurunkan ke bawah, sedangkan barang dia di bawah masih banyak gitu. Nanti kalau turun ke bawah lagi dia kerepotan nanti kalau tembus ke bawah, nanti retailer banyak ngambil lagi barang itu, jadi dia akan berat lagi menaikkannya. Biasanya saham seperti ini seperti itu, dia akan coba untuk menghindari setelah dia kumpulkan dinaikkan turun lagi ke bawah, jarang itu, kecuali dia bentuk gelombang yang tinggi yang pernah saya jelaskan, 2-3 gelombang pertama dia ngumpulin turunin lagi. Kalau ini kan baru hari pertama, candle pertama gitu yang naik ya. Stop loss harus ketat, tidak boleh lengah ya, LTLS. Selanjutnya Clio. Nah, Clio ini cukup menarik. Minggu kemarin dia spike tinggi, kemudian turun, distribusi pelan-pelan. Tapi di sekitar hari berapa ini? Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa dia turun banyak. Kemudian ada yang ngambil di bawah. Ya. Ada yang ngambil di bawah sehingga naik mendekati harga penutup, belum mendekati penutupan, tapi masih merah, tapi udah kembali ke harga semula. Nah, ini artinya apa? Bandar melakukan penjualan pada saat dia coba turunkan. Jadi gini caranya, dia melakukan markdown, tapi di bawah dia pasang bid. Jadi markdown yang dilakukan yang mengakibatkan retailer keluar, dijadikan sebagai kesempatan untuk ngambil barang di sekitar 430 ya dia ngambilnya. Nah, strateginya gimana? Besok kalau dia turun beli ya, nggak boleh dikejar ini karena harga dia terlalu banyak di bawah ini ya, nggak boleh dikejar ya, turun beli itu aja. Kalau dia ARB itu jauh lebih bagus. Berarti kalau ARB dia akan dipaksa oleh keadaan untuk menaikkan harga lagi, karena dia kan punya ada harga di bawah itu yang udah dia beli kemarin. Dia yang biasanya kalau udah seperti ini nggak mau lagi turun ke bawah lagi. Tapi kalau misalkan situasi regional atau situasi market tidak baik, kan kadang-kadang bisa begitu, turun mendadak karena disebabkan oleh pelaku lain melakukan penjualan yang tidak diharapkan sama dia. Ya, tapi kalau ARB boleh diambil ini. Nanti setelah ARB beli, muncul ke atas, ya naik ke atas, jual. Boleh ini beli. Sambil nunggu pergerakan selanjutnya. Kemudian kalau untuk TP-nya boleh di 490, boleh 490, 486 ya. Standar deviasi juga udah di bawah dia ini. Market sudah tidak terlalu memperhatikan ini saham.
Oke, selanjutnya adalah ADMG, Polykemindo. Polykemindo ini kita lihat chartnya. Sebenarnya Bandar itu udah ngambil barang itu sebulan kemarin ya, ketika datar gini, dia ngambil pelan-pelan, kemudian dia hajar ke bawah biar retailer yang ngikut di pada saat garis datar keluar ditampung di bawah sama dia 143 ya, kemudian naikkan lagi wave 1 2 3 4 5 ya, ini masuk wave 5. Cuma seperti yang tadi saya jelaskan, wave 5 ini kadang-kadang tidak mesti naik ke atas, kadang-kadang ini bisa dijadikan juga sebagai distribusi sama dia, karena kita lihat volumenya kan dia turun pelan-pelan ya. Jadi strateginya besok boleh dibeli hanya pada saat dia ARB ya, hanya pada saat ARB, setelah itu jual. Kalau dia hanya turun setengah, misalkan 3% 4%, jangan ya, hanya pada saat ARB aja. Kenapa bisa begitu? Karena harga penjualan dia itu, harga pembelian dia itu jauh di bawah ya. Tapi kalau ARB dia akan dipaksa untuk menekan lagi ke atas. Dia nggak ingin gelombang dia ini terganggu ya. Besok hanya dibeli pada saat ARB. Selain itu tinggalkan saja. Oke, selanjutnya terakhir SIP. Nah, SIP ini juga sama, ini seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat datar retailer itu ngikut naik sekali ya, karena banyak retailer masuk, dia turunkan lagi ke bawah. Saya nggak tahu apakah retailer di banyak yang keluar, dia turunkan lagi ke bawah, dia tampung di 620 ya. Biasanya kalau udah seperti ini nggak mau dia turun lagi ke bawah. Ini juga sama, besok tunggu di ARB, nggak boleh dihajar kanan yang seperti ini, tunggu di ARB. Kalau udah di ARB kemudian beli dikit aja, ketika dia mantul lihat apakah gerakannya cepat apa enggak. Jadi kalau gerakannya cepat turun langsung dibeli ya, tapi kalau gerakannya turun pelan-pelan di ARB, itu juga jadi perhatian kita, harus cepat ngambil taking profitnya kalau dia turun pelan-pelan. Tapi kalau dia turunnya cepat, biasanya akan juga cepat naiknya. Jadi besok perhatian kita di gerakannya aja. Kalau gerakannya cepat turun ke bawah, beli di ARB. Setelah itu mantul baru jual. Tapi kalau dia lambat, jangan ya. Bisa nanti bikin nyangkut kita. Itu aja, gerakannya besok dilihat ya. Kalau dari standar deviasi kan di bawah dia ini, udah mau ke tengah. Karena mungkin pasar banyak yang nyangkut ini di atas ini. Waktu dia akumulasi, dia angkat, banyak retailer yang masuk, marah dia, jadi turunkan lagi sama dia ini ya. Tapi kalau buat yang suka tantangan, biasanya saham-saham seperti ini cukup menarik. Tapi memang ini hanya disarankan untuk yang yang sudah paham ya. Kalau belum paham jangan main yang itu aja, yang saham-saham yang lain, jangan yang gorengan ini. Tadi saham yang saya jelaskan yang pertama ya. Kalau yang gorengan ini hanya untuk yang sudah paham dan tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya bisa bablas ini ke bawah, Anda nyangkut, bikin kita nggak enak kalau begitu. Itu aja, dan main cepat kalau yang ini, tidak boleh main lama-lama ya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai saham gorengan untuk besok pagi, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.